Salam kebajikan, salam sehat, dan salam berbahagia untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini. Pada video kali ini saya akan bicara tentang kejahatan mutilasi yang terjadi di Timika dalam perspektif hukum yang saya mengerti. Yang pertama itu ketika bicara tentang masalah kejahatan kemanusiaan di Papua itu berlaku sebenarnya sudah begitu lama, dari tahun 1961 sampai dengan sekarang. Nah, kejahatan terhadap kemanusiaan seperti begitu itu kemudian negara tidak pernah mengedepankan hal-hal yang menghormati hak asasi manusia. Jadi negara masih selalu mengedepankan mobilisasi, upaya-upaya mobilisasi, kemudian mengedepankan operasi-operasi militer atau pengiriman pasukan yang begitu berlebihan. Dan sebenarnya dengan tindakan-tindakan seperti begitu itu justru membuka ruang besar terhadap kemungkinan kejahatan kemanusiaan yang terjadi berulang-ulang. Nah, kali ini kita akan dikagetkan juga dengan kejahatan mutilasi yang kemudian dilakukan oleh anggota TNI di Timika, Papua yang bekerja sama dengan masyarakat sipil. Dan ini kan kejahatan yang merusak segala macam tatanan. Jadi dia merusak kebudayaan konstitusi, tapi juga kemudian dia merusak nilai-nilai Pancasila, dia juga merusak tentang kemanusiaan, dia merusak semua kebudayaan dan segala macam. Nah, sebenarnya ini kan tindakan seperti begini, ini kan tindakan yang sangat keji. Jadi dari tindakan seperti begitu selintas pandang saja, misalnya kalau kita lihat itu sebenarnya itu kejahatan kemanusiaan yang seriusnya itu berlapis-lapis. Karena misalnya setelah korban itu dibunuh kemudian dilakukan mutilasi, dan kejahatan mutilasi itu justru dilakukan oleh anggota TNI misalnya. Dan ini kan sangat-sangat memberikan percontohan yang paling buruk sekali. Dan ini kejahatan yang sebenarnya itu juga harus dikutuk oleh seluruh orang di dunia, di Indonesia bahkan di dunia, karena ini kejahatan yang sebenarnya itu tidak ada kompromi, karena ini merendahkan sekali martabat kemanusiaan dan justru dilakukan oleh alat negara misalnya. Nah, kalau kita melihat misalnya dalam perspektif itu hak asasi manusia, itu kita bisa lihat rujukannya itu di Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, khusus di pasal 9 itu tentang kejahatan kemanusiaan. Di dalam kejahatan kemanusiaan itu hal yang harus terpenuhi itu adalah sistematis dan meluas. Nah, sekarang kita bicara tentang sistematis. Sebenarnya di dalam sistematis dari kasus ini itu ada 3 hal yang paling penting sekali. 3 hal tersebut itu misalnya kita bisa lihat, yang pertama itu dari jenjang kepangkatan. Dari jenjang kepangkatan itu menjelaskan bahwa adanya komando. Terus yang kedua itu misalnya kita juga bisa lihat dari senjata sebagai sarana atau alat modus yang kemudian dipakai untuk dengan isu dagang-mendagang, tapi dengan tujuan untuk melakukan kejahatan pembunuhan dan mutilasi misalnya. Atau yang berikut itu kan kemudian itu ada juga upaya upaya membenarkan kejahatan itu sebenarnya dengan menyebut bahwa itu simpatisan KKB, dan seakan-akan itu tindakan itu dilakukan atau aksi itu dilakukan itu atas nama kesatuan begitu. Padahal itu kan itu juga harus dilakukan penyelidikan dan dilakukan penyelidikan secara utuh. Karena kemudian itu kan keluarga korban itu membantah, keluarga korban bilang bahwa mereka itu masyarakat sipil. Nah, siapa yang dimaksud dari oknum yang terlibat di dalam simpatisan tersebut? Karena yang satu misalnya kepala desa, tapi juga dia orang gereja misalnya. Atau misalnya Komnas HAM nanti di tanggal 3 itu kemudian 3 September itu mendatangi keluarga korban dan menanyakan keluarga korban, dan keluarga korban kemudian juga bilang bahwa mereka itu masyarakat sipil begitu.
Nah, dalam upaya penyelidikan yang kemudian dilakukan oleh Komnas sendiri itu menyebutkan bahwa eh, ada dugaan pelanggaran HAM berat. Karena menurut Komnas juga misalnya korban itu tidak melakukan perlawanan. Yang pertama, yang kedua itu ada pelaku berpangkat mayor misalnya, itu kemudian alasan Komnas. Tapi kalau kita beda dalam semangat yang namanya sistematis, itu sebenarnya itu terpenuhi unsurnya terpenuhi. Nah, kalau di pasal 9 sendiri itu ditegaskan bahwa harus sistematis atau meluas. Jadi di situ ada kata atau. Nah, atau itu kan mau menyebutkan bahwa salah satu jika terpenuhi maka itu sudah masuk di kategori kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran berat HAM, berat hak asasi manusia. Nah, sekarang misalnya kalau kita bicara tentang meluasnya misalnya. Kalau misalnya kita bicara tentang meluas sendiri itu kan juga kemudian kita juga bisa lihat dari yang pertama itu korban lebih dari satu orang. Jadi itu ada 3 hal juga yang bisa kita lihat. Yang pertama itu kan korban lebih dari satu orang. Yang kedua itu usia dari korban itu bervariasi. Ada pemuda kemudian ada orang tua. Jadi tidak seusia tapi bervariasi usia yang kemudian dimiliki oleh korban. Yang ketiga itu korban itu ada misalnya kepala kampung, kemudian ada juga warga sipil, itu juga bervariasi. Sehingga dari segi keberadaan korban saja itu juga bisa dilihat meluasnya. Apalagi kan kemudian itu juga dilakukan oleh state actor atau aktor negara. Jadi aktor negara itu kemudian melakukan kejahatan yang tidak hanya membunuh korban, tapi kemudian kejahatan yang sangat beringas dengan melakukan mutilasi. Nah, kalau kita lihat kejahatan terhadap mutilasi itu kan sebenarnya itu juga kalau kita beda itu bisa masuk dalam kategorisasi kejahatan teroris. Kenapa kejahatan teroris? Karena satu dari segi bagaimana cara memutilasi orang. Itu sudah sangat biadab dan tidak menunjukkan rasa simpatisan dan rasa kemanusiaan. Yang kedua itu kita juga bisa lihat dari tindakan itu akan mengakibatkan teror yang panjang kepada seluruh orang Papua. Jadi kemudian orang Papua juga merasa takut terhadap kejahatan-kejahatan mutilasi yang sebenarnya itu tidak pernah dilakukan, tapi kemudian sekarang itu dilakukan. Apalagi dalam peradaban orang Papua itu sekalipun seseorang misalnya itu mati dibunuh, tapi mereka tidak akan pernah melakukan mutilasi misalnya. Atau misalnya dalam konflik perang pun itu ketika seseorang itu sudah angkat tangan dan menyerah, mereka tidak akan juga melakukan pembunuhan. Nah, ini kan kejahatan yang sangat-sangat tidak manusiawi yang kemudian dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya itu basicnya itu adalah alat negara, tapi kemudian mempraktekkan kejahatan-kejahatan begitu. Nah, terhadap kejahatan seperti ini misalnya kalau kita rujukannya itu misalnya ke kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sebenarnya dia terpenuhi di pasal yang 340. Kenapa dia terpenuhi di pasal 340? Karena korban itu kemudian dibunuh, baru uangnya itu kemudian diambil. Lebih dari itu kan kemudian juga korban itu dilakukan mutilasi. Jadi sangat tidak logis sekali ketika misalnya ada tindak pidana perampokan lebih dulu, kemudian baru korban dibunuh. Karena satu, korban tidak melakukan perlawanan. Itu satu hal. Yang kedua itu kemudian yang bisa kita lihat lagi itu selain korban tidak melakukan perlawanan, itu yang kedua itu
mana ada kemudian ketika pelaku melakukan perampokan, korban kemudian tidak akan melapor untuk melakukan upaya-upaya pencarian terhadap pelaku, apalagi misalnya dari segi tempat di mana mereka merental mobil atau ada jejak-jejak yang kemudian bisa diselidiki oleh pihak-pihak yang berwajib, misalnya kalau ketika proses perampokan itu kemudian dilakukan, artinya bahwa ada kemudahan-kemudahan penyelidikan yang kemudian bisa dilakukan dan terhadap pelaku itu kemudian bisa ditemukan begitu pelakunya. Sehingga sesungguhnya itu dari kasus seperti begini itu mau memberikan gambaran bahwa korban lebih dulu itu dibunuh, baru kemudian uangnya diambil dan dilakukan mutilasi sebagai upaya untuk menghilangkan jejak. Nah, itu logika berpikirnya di situ, sehingga sangat tidak mungkin kemudian kalau dikenakan pasal-pasal lain, misalnya dibilang bahwa ada pidana awal dulu kemudian baru dilakukan pembunuhan. Ini sangat susah karena tidak masuk dalam logika pikir, karena bagaimanapun itu pelaku pasti akan ketahuan kalau kemudian pidana lain, apalagi misalnya korban tidak melakukan perlawanan. Sehingga kalau misalnya itu pidana biasa yang kemudian mau didorong, misalnya dia di peradilan biasa yang kemudian mau didorong, itu maka pasal yang sangat berkesesuaian itu adalah di pasal 340. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya kalau kita lihat dalam hak asasi manusia, misalnya ya dari pasal 9 sebenarnya juga sudah terpenuhi. Nah, terhadap kasus seperti begini itu kalau misalnya karena pelakunya itu ada militer, ada sipil, maka kalau kita mau beda dia untuk memisahkan antara peradilan yang melibatkan sipil dan militer, maka itu dua peradilan yang kemudian bisa ditempuh. Itu yang pertama itu peradilan biasa sipil, dan kemudian yang berikut itu di peradilan hak asasi manusia, karena itu kejahatan hak asasi manusia kejahatan yang serius, dan kejahatan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat itu sebenarnya juga terpenuhi. Yang berikut itu misalnya kita lihat bahwa yang namanya aktor kejahatan kemanusiaan di Papua itu selalu dilakukan oleh tentara TNI ataupun oleh polisi. Sehingga bagian ini kan juga kemudian kita harus objektif, jujur, dan mau mengatakan itu begitu, bahwa selama ini kejahatan terhadap pelanggaran HAM itu justru dilakukan oleh tentara dan polisi. Nah, sekarang kalau misalnya dilakukan oleh tentara dan polisi, misalnya aktor kejahatan terhadap kemanusiaan misalnya itu dilakukan oleh mereka, pertanyaannya itu apakah kemudian misalnya ketika dilakukan upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan misalnya itu apakah kemudian bisa objektif misalnya, ataukah misalnya aspek-aspek upaya-upaya untuk upaya-upaya lain kemudian itu bisa diterlihat misalnya. Karena misalnya ketika proses itu didorong, misalnya disebutkan bahwa oh ini hanya untuk jual beli senjata atau ini ada simpatisan dari KKB. Sebenarnya kan dari pernyataan-pernyataan seperti begitu itu dapat kita simpulkan atau dapat kita duga bahwa sebenarnya itu kan ada upaya untuk satu itu membenarkan kesalahan, membenarkan kejahatan. Yang kedua itu kan hanya sebagai upaya agar publik itu, tensi publik itu tidak menyoroti soal kejahatan kemanusiaan yang serius. Nah, sebenarnya itu tindakan-tindakan seperti begitu itu juga turut mendukung kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan kalau kita misalnya mau independen untuk melakukan penyelidikan seperti begini, itu kan pihak-pihak seperti begitu yang memainkan narasi-narasi yang seperti begitu, apalagi misalnya dibantah oleh keluarga korban, itu juga kemudian bisa juga diproses hukum kalau kita mengedepankan asas keadilan, kita mengedepankan penegakan hukum yang bersifat objektif misalnya.
Apalagi kan misalnya ada narasi-narasi lain yang kemudian dikembangkan. Tapi bahwa terhadap narasi yang berbeda antara misalnya terjadi gap pernyataan antara pihak-pihak dari TNI misalnya dengan keluarga korban, itu sebenarnya mau bilang bahwa oh ini ada soal di sini yang mestinya itu harus dipikirkan formulasi baru untuk menemukan cara agar aspek keadilan itu kemudian bisa ditegakkan. Karena kalau ini kemudian tetap terus dipertahankan, itu juga sangat susah untuk kemudian semangat dalam mewujudkan aspek keadilan itu juga kemudian menjadi masalah tersendiri. Yang berikut itu, atas persoalan seperti begini kan misalnya kita bisa lihat bahwa ternyata itu ada beberapa soal dari kasus-kasus seperti begitu. Ada gap dari misalnya keterangan TNI dalam kronologis versi TNI, tapi juga keterangan dari keluarga korban. Jadi ada hal lain yang mestinya itu kemudian kita juga bisa kritisi. Nah, atas gap-gap seperti begini maka sudah tentu itu Presiden harus membentuk tim independen untuk melakukan penyelidikan secara tepat, benar, terukur, dan berasaskan pada semangat keadilan. Jadi Presiden sudah harus membentuk tim. Presiden harus sudah bentuk tim yang bersifat independen supaya proses penyelidikan itu kemudian bisa dilakukan secara terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, misalnya kan kalau ada hal-hal yang sebenarnya itu menjadi alasan kenapa Presiden itu harus membentuk tim itu yang pertama itu kan aktor kejahatan kemanusiaan di Papua itu kan selalu dilakukan oleh tentara atau polisi, sehingga dalam situasi begitu itu kemudian sangat susah keluarga korban itu kemudian mempercayai bahwa ketika proses itu didorong oleh tentara atau polisi itu maka aspek keadilan itu bisa terwujud. Misalnya itu satu soal yang mestinya itu harus dipikirkan solusi. Yang kedua itu misalnya kalau kita lihat tindakan kejahatan kemanusiaan ini kan adalah tindakan kejahatan HAM berat, karena aktornya itu adalah alat negara. Apalagi dengan kejahatan dilakukannya mutilasi terhadap masyarakat sipil. Nah, ini juga satu hal yang bisa menjadi alasan Presiden harus juga kemudian membentuk tim supaya independensinya itu juga terlihat. Yang berikut itu kan adanya pernyataan keluarga korban itu berbeda juga kemudian dengan pernyataan dari TNI. Dan ini juga sebenarnya ini masalah yang mestinya harus di-clearkan. Cara untuk meng-clearkan masalah ini adalah bagaimana harus melahirkan tim yang independen. Yang berikutnya itu kan misalnya ada beberapa keganjilan dari proses penyelidikan atau mungkin juga penyidikan ya, karena dilakukan oleh tentara misalnya, tapi bahwa itu juga ada hal-hal yang ganjil dari proses-proses seperti begitu. Nah, misalnya itu kan yang pertama itu kan kita bisa lihat itu selain dari pernyataan keluarga dan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, keluarga dan TNI yang kemudian tidak sinkron, itu kan juga kita bisa lihat dengan misalnya kita kan bisa lihat bahwa keluarga bilang kalau korban itu datang ke Timika sebenarnya itu hanya urusan bagaimana membeli bahan-bahan pokok untuk kemudian dibawa kembali. Tapi kemudian itu bias disampaikan informasi yang berbeda-beda. Kemudian yang berikut itu ini kan kalau kasus ini itu ada dalam sistem komando, itu kemudian juga sangat susah. Apalagi misalnya ada mensrea itu lebih kepada agar tidak memojokkan institusi TNI, kemudian menstreanya atau dugaan menstreanya itu opini tentang
ada hubungan dengan KKB dan segala macam itu yang kemudian dibesar-besarkan agar publik di seluruh Indonesia itu kemudian tidak melakukan protes. Padahal ini kan kejahatan yang harus didukung oleh publik untuk membongkar kejahatan seperti begini. Ini kan satu hal yang buruk. Atau yang kedua itu adanya menstrea supaya mempertahankan pendudukan aparat atau operasi-operasi aparat misalnya di Papua misalnya. Ini juga kan harus dibongkar. Ini harus didalami secara objektif begitu. Ini apa sebenarnya ini? Apa sebenarnya niat yang terselubung seperti begitu misalnya? Dari aspek komando misalnya, ada pihak-pihak lain yang menginstruksikan itu, atau berhenti hanya sampai di komando tertinggi itu ya dilakukan oleh misalnya anggota TNI yang berpangkat mayor tersebut. Tapi walaupun begitu tetap dia tersistem atau terkomando misalnya. Nah ini kan kasus-kasus seperti begini ini harus dibongkar karena banyak-banyak hal-hal yang kemudian itu kemudian ditutup-tutupi atau berusaha untuk ditutup-tutupi, dan kejahatan seperti begini karena memelihara hal-hal atau membenarkan kesalahan-kesalahan ini kan sama saja dengan turut serta memelihara kesalahan-kesalahan atau kejahatan-kejahatan yang justru merusak segala macam tatanan, lebih-lebih misalnya konstitusional kebangsaan atau konstitusional negara. Sehingga dalam semangat seperti begitu itu saya juga kemudian bisa memberikan rekomendasi kepada misalnya kepada presiden, atau tidak memberikan rekomendasi tapi saya juga berharap atau saya meminta kepada presiden itu untuk harus bentuk tim independen. Nah, tim independen sendiri ini kan sebenarnya ini kan bisa terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama itu harus ada keterlibatan dari Komnas HAM. Yang kedua itu harus ada keterlibatan dari Kompolnas. Yang ketiga itu harus juga keterlibatan dari kepolisian, kemudian TNI, akademisi misalnya dari Uncen, kemudian tokoh gereja karena misalnya di Nduga itu, atau kalau kasus peristiwanya di Timika misalnya, kalau di Nduga atau dari perspektif korban misalnya itu karena Nduga sendiri itu basisnya itu Kingmi misalnya, berarti bagaimana keterlibatan dari gereja Kingmi, atau kalau ada Katolik misalnya bisa juga dari Katolik, atau yang berikut misalnya itu harus keterlibatan dari tokoh masyarakat, atau yang berikut itu dari pemerintah Nduga, atau di tempat peristiwa misalnya karena di Timika berarti harus Pemda dari Timika juga itu harus bisa dilibatkan, atau misalnya kaum intelektual dari masyarakat Nduga itu juga bisa dilibatkan dalam tim. Terus yang berikut itu pengacara dari korban itu juga harus dilibatkan dalam tim supaya upaya pengungkapan kebenaran itu secara utuh, sehingga memperjelas kita semua ke arah keadilan itu kemudian mau diwujudkan. Karena kalau dari awal prosesnya sudah seperti begini, terjadi pro dan kontra, itu kan ada sesuatu yang disembunyikan. Kemudian yang kedua, kalau sudah seperti begitu, itu aspek keadilan itu kemudian bisa menjadi persoalan. Sementara ini kasus kejahatan serius itu yang harus dibongkar, kejahatannya begitu. Nah, dalam semangat ini itu kemudian menurut saya berharap juga kepada misalnya DPR, baik DPR RI, kemudian DPD RI, Komnas HAM, Kompolnas, atau tokoh-tokoh agama di Jakarta, terus kaum akademisi di Jakarta, kaum intelektual di Jakarta, seluruh NGO dan pekerja kemanusiaan dimanapun berada, untuk mendesak, memberikan rekomendasi atau menyampaikan kepada presiden untuk segera bentuk tim independen agar melakukan penyelidikan yang utuh, kemudian supaya terlihat konsekuen dan bersifat menyeluruh agar proses hukum ini bisa berjalan baik dan pemenuhan rasa keadilan ini juga kemudian bisa terrealisasi. Dan tentu yang terakhir itu, ini kan kasus seperti begini ini dia akan terjadi berulang-ulang, sehingga kasus kejahatan kemanusiaan HAM di Papua ini kan terjadi berulang-ulang, sehingga semua unsur-unsur yang tadi saya sebut itu kalau juga itu memberikan
rekomendasi atau juga mendesak kepada Presiden atau memberikan pernyataan kepada Presiden untuk segera mewujudkan Papua Tanah Damai itu melalui dialog atau perundingan. Untuk menghentikan berbagai macam kejahatan di Papua itu hanya bisa dilakukan melalui proses perundingan atau dialog. Sehingga semua pihak, saya juga berharap, mari kita sama-sama desak Presiden untuk Presiden agar segera menunjuk Wakil Presiden sebagai penanggung jawab politik, tapi juga mengutus Special Envoy untuk mempersiapkan tahapan-tahapan menuju proses perundingan. Karena proses perundingan sendiri itu bagian dari demokrasi nasional, bagian dari cerminan Pancasila, itu kemudian yang bisa diwujudkan untuk mewujudkan Papua Tanah Damai. Jadi diharapkan juga Presiden itu masih punya nurani kemanusiaan untuk mendorong perdamaian di Papua melalui perundingan Jakarta Papua. Karena kalau Presiden tidak mengedepankan aspek kemanusiaan untuk mewujudkan Papua Tanah Damai, itu juga sebenarnya itu bagian dari pertentangan terhadap Pancasila dan semangat konstitusional negara. Yang terakhir, catatan terakhir itu misalnya kalau apakah ini kasus ini misalnya dia masuk ke peradilan militer atau peradilan misalnya umum atau biasa atau peradilan hak asasi manusia, misalnya dari pelaku itu kan kita bisa lihat pelaku kejahatan mutilasi ini kan kita bisa lihat ada sipil, ada kemudian militer. Sehingga kalau kita mau beda dia, mau membagi dalam dua kelompok, maka itu dia bisa masuk dalam peradilan biasa dan pengadilan hak asasi manusia sebenarnya. Karena dari kejahatan terhadap hak asasi manusia itu selalu state actor, jadi aktornya itu adalah negara. Kemudian terhadap masyarakat sipil itu bisa ditempuh melalui pengadilan biasa. Sebenarnya di situ, karena kalau dia bukan misalnya tidak ada unsur kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran hak asasi manusia, maka itu dia bisa masuk di ranah peradilan militer. Tapi ini kan ada unsur kejahatan kemanusiaan, sehingga untuk aktor-aktor militer itu harus didorong ke pengadilan HAM berat. Jadi harus didorong ke pengadilan HAM berat. Sebenarnya itu cuma terbagi menjadi dua. Dalam kasus ini itu tidak ada ruang untuk misalnya mau bisa digeser ke peradilan militer, itu sangat susah. Yang bisa terjadi di peradilan militer itu kan hanya misalnya sidang kode etik saja. Dan sidang kode etik sebenarnya itu sudah harus bisa dilaksanakan untuk melakukan pemecatan terhadap pelaku-pelaku tersebut. Dari saya demikian, saya juga berharap kepada semua yang menonton untuk bisa share ini supaya bisa menjadi pandangan kita bersama dan supaya juga bisa menjadi suara-suara untuk mewujudkan keadilan agar Presiden Republik Indonesia juga kemudian bisa mendengar ini dan Presiden bisa segera membentuk tim dengan semangat untuk membuka tabir-tabir ketidakadilan di Papua melalui semangat mewujudkan keadilan di Papua melalui objektivitas dalam mengungkap kejahatan kemanusiaan di Papua. Demikian dari saya, kiranya Tuhan berkati kita semua. Salam sehat, mari sama-sama kita wujudkan Papua Tanah Damai melalui proses perundingan untuk menghentikan berbagai macam kejahatan di Papua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.